Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmatak wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada moderator Mas Muhammad Asep, kepada para peserta. Malam hari ini kita akan membahas tentang konsep agama, ya, dan tantangannya dalam pemikiran kontemporer. Jadi kita akan mengkaji konsep agama dari perspektif Islamic worldview, karena konsep agama itu merupakan salah satu elemen dasar daripada Islamic worldview, ya. Kemudian sebelum kita membahas tentang konsep agama kita, konsep Islam, ya, nanti akan kita bahas konsep Islam sebagai din, ya. Jadi sekarang itu begini, ada beberapa kesalahan-kesalahan, ya, kesalahan-kesalahan tentang konsep agama, ya. Kesalahan ini adalah kesalahan yang sangat mendasar, juga kesalahan dalam pendekatan-pendekatan dalam studi agama atau belajar agama. Pertama, kesalahan-kesalahan diantaranya adalah pertama, bahwasanya ada satu yang bermasalah di sini mengenai apa yang disebut agama samawi, al-adyan as-samawiyah. Istilah ini merupakan istilah yang baru. Kesalahannya adalah ketika yang dimaksud dengan agama samawi itu agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan kepada nabi, para nabi-nabinya, kemudian melalui malaikat Jibril. Mereka kemudian memasukkan agama Yahudi, Nasrani sebagai agama yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga agama Yahudi, Nasrani, dan Kristen disebut sebagai agama yang tanzil dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian selanjutnya disebut agama samawi. Letak kesalahan di sini adalah memasukkan Yahudi dan Nasrani sebagai agama tanzil. Dalam hal ini Prof. Sayyid Muhammad Naqib Al-Atas menolak kategorisasi seperti ini. Kata beliau, satu-satunya agama yang tanzil, maksudnya tanzil itu berarti turun dari Allah kepada Nabi melalui malaikat Jibril, itu satu-satunya adalah agama Islam. Selain agama Islam tidak disebut agama tanzil. Selain agama yang disebut tanzil, itu adalah agama yang bersifat atau terbentuk dari budaya, terbentuk dari kreasi-kreasi masyarakat. Nah, di sini, ya, Islam sebagai agama yang tanzil dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, melalui malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tentu tidak bisa disamakan dengan agama Yahudi dan agama Nasrani. Jadi di sini tidak sama, sehingga istilah Abrahamic faith sebagai sebuah pendekatan dalam studi agama ini tidak tepat, ya. Saya menulis buku, ya, buku kecil yang membahas tentang persoalan-persoalan, kesalahan-kesalahan pendekatan Abrahamic faith sebagai studi agama. Di situ memasukkan Yahudi dan Nasrani, Islam sebagai agama warisan dari Ibrahim, Nabi Ibrahim, sehingga disebut Abrahamic faith, keyakinan atau agama-agama Abrahamik. Ini sebuah istilah yang baru dalam studi agama yang tidak
memiliki landasan dari perspektif Islamic worldview, ya. Karena tidak bisa disejajarkan di sini. Kita tidak bisa mengatakan Yahudi itu sebagai tanzil, Nasrani sebagai tanzil. Ya. Banyaklah buku-buku yang menerangkan tentang agama-agama, termasuk agama Yahudi dan Nasrani ini, masuk ya agama buku-buku Huston Smith misalnya, agama-agama manusia di dunia. Ini sudah ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia juga ada. Kalau kita baca ya sejarah agama-agama ini, akan dari perspektif ini saja kita tahu perbedaannya sebetulnya ya. Jadi perbedaannya adalah memang ada aspek-aspek sejarah yang membentuk agama yang disebut Yahudi. Ada aspek-aspek budaya masyarakat yang membentuk agama yang disebut Nasrani. Dan itu tidak bisa disematkan kepada agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Sehingga agama Islam sebagai agama tanzil bukanlah produk budaya. Kata Prof. Alatas, justru yang menjadi produk budaya itu keyakinan-keyakinan teologi yang menjadi agama Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi kesalahan ini harus karena ini kesalahan dasar ya, ini harus diluruskan sejak dasarnya, sejak awalnya harus diluruskan kalau kita ingin memahami Islam dengan baik, ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa agama adalah produk budaya, termasuk agama Islam sebagai sebuah produk budaya. Bahkan Al-Quran disebut produk budaya. Ini sebetulnya ahistoris, ya. Tidak ada sejarahnya Al-Quran atau Islam sebagai agama produk budaya, tidak ada ceritanya seperti itu. Kalau kita baca sejarah, buku-buku sejarah agama-agama selain Islam itu bisa kita simpulkan ya, dari perspektif tersebut. Kemudian kesalahan yang keempat adalah setiap nabi membawa agama yang berbeda-beda dengan agama nabi yang lainnya. Ini salah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan berbagai macam agama yang berbeda-beda, tidak. Ya. Ya, Nabi Musa itu agamanya bukan Yahudi. Ya, Nabi Isa agamanya bukan Nasrani, bukan. Ya, mereka ini kalau dalam Al-Qur'an mereka disebut sebagai apa? Agama para nabi-nabi terdahulu ini sebagai agama tauhid, dinul qayyim, agama yang lurus, dinun hanif, ya, agama yang setia pada kebenaran. Dan mereka semua menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka punya kitab suci. Mereka bersyahadat, syahadat kepada Allah, syahadat kepada nabi mereka. Ya. Makanya ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW istimewa. Salah satu keistimewaannya adalah ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW diberi nama langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, yaitu Al-Islam. Ya. Inna dina indallahi al-Islam. Ini Allah yang memberi nama agama. Sedangkan ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu belum memiliki nama khusus. Ya, mereka pokoknya ini adalah tauhid, agama yang mengajak kepada mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan demikian istilah Abrahamic Faith ini bermasalah di situ. Agama-agama Ibrahim. Kalau dari perspektif Islamic worldview, Nabi Ibrahim bukan memiliki agama yang berbeda dengan agamanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Ibrahim disebut Muslim. Nabi-nabi yang lain juga Muslim. Itu disebutkan oleh Al-Quran. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Muslima. Kana Hanifan. Nah ini Nabi Ibrahim itu hanif, lurus, bertauhid.
musliman, kemudian juga disebut muslim. Ini kesalahan konseptual ya. Kemudian ada kesalahan-kesalahan dalam pendekatan. Ini juga menjadi problem bagi kita umat Islam pada era kontemporer seperti ini ya. Pendekatan-pendekatan yang tidak pernah ditemukan oleh para ulama-ulama kita, suatu pendekatan yang tidak pernah diajarkan oleh para ulama-ulama kita, cendekiawan-cendekiawan muslim kita, kecuali di era modern seperti ini baru kemudian ada pendekatan baru, yang itu semua pendekatan adalah mengadopsi dari pendekatan yang digunakan oleh para orientalis dalam studi agama, atau pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh ya ilmuwan-ilmuwan barat dalam mempelajari satu agama. Nah, ini diadopsi kemudian diterapkan dalam Islam. Tentu ini sebuah persoalan bagaimana mengadopsi pendekatan yang lain ya, suatu pendekatan terhadap objek yang lain kita gunakan kepada objek Islam. Islam sebagai objek ini harus apa? Makanya umat Islam di era modern ini ya harus punya daya kritis lah. Punya daya kehati-hatian. Apakah betul pendekatan kita yang kita gunakan dalam belajar agama ini, dalam studi agama, ya kita tidak menolak semuanya apa yang berasal dari luar peradaban Islam, tidak semuanya. Tapi apa yang dari luar itu kita selayaknya untuk kita pikir kembali, untuk kita kaji ulang, untuk kita kritisi kembali. Karena satu objek yang berbeda itu bisa jadi objek yang berbeda, maka pendekatannya juga mestinya berbeda dong. Ya. Pendekatan-pendekatan yang tidak tepat dalam belajar agama adalah mengatakan bahwa agama adalah kreasi budaya. Ini salah. Islam bukan kreasi budaya. Islam bukan karya manusia, bahkan bukan karya Nabi Muhammad SAW. Makanya Prof. Alatas itu sudah tepat menggunakan kata tanzil. Nazzala yunazzilu tanzil. Ya. Ini betul-betul turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ada satu paradigma ya pada era modern ini yang itu merusak sebetulnya ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam. Ya, dengan bahasa kreasi misalnya mengatakan bahwa para ulama kita itu manusia. Kita manusia kan. Imam Syafi'i manusia. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal manusia. Kita manusia. Loh, sama-sama manusia. Berarti ijtihadnya Imam Hanafi, ijtihadnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu ijtihadnya yang tidak mutlak. Yang mutlak itu Allah, Al-Quran. Sedangkan para ulama ijtihadnya tidak mutlak, relatif. Ini apa maksudnya kalimat seperti ini? Ini maksudnya adalah untuk mendekonstruksi ijtihad para ulama, membongkar. Para ulama ini berijtihad bersumberkan kepada Al-Quran, bersumberkan kepada hadis Nabi SAW. Ya, di situ berpegang pada dua sumber utama dalam Islam. Ini hasilnya kemudian didekonstruksi, dirombak, ya, dibongkar dengan alasan Imam Syafi'i adalah manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Dan kita manusia juga bisa salah, bisa benar. Berarti kedudukannya sama. Ini kesalahannya. Kita tidak sama dengan Imam Hanafi, kita tidak sama dengan Malik, tidak sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Mereka sama-sama manusia, tapi tingkat manusia itu berbeda. Makanya kita harus mengakui ada tingkatan manusia, khususnya dalam bidang ilmu. Tidak sama, ya tidak bisa kita samakan
kita sebagai anak SMA misalnya belajar fisika, ya tidak sama, tidak boleh disamakan dengan ahli fisika misalnya Albert Einstein misalnya. Ya nggak sama dong. Islam itu mengakui otoritas. Fikih ada otoritasnya, ilmu akidah ada otoritasnya, ilmu hadis ada otoritasnya, ilmu tafsir ada otoritasnya. Jangan terjebak pada kalimat-kalimat yang mengatakan sama-sama manusia. Enggak sama dong. Ya, kita enggak sama. Kemudian selanjutnya pendekatan yang keliru adalah pemikiran tentang Tuhan. Ya, dianggap pemikiran tentang Tuhan ini berkembang. Pemikiran tentang Tuhan itu hasil pemikiran para ulama. Lagi-lagi seperti itu. Ya, bagaimana Imam Asy'ari menjelaskan tentang konsep sifat-sifat Tuhan, Imam Maturidi menjelaskan sifat-sifat tentang Tuhan, kemudian Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan konsep-konsep Tuhan, ya. Kemudian mereka ini kemudian dekonstruksi, ya. Ini salah. Kita jangan jangan menolak, ya, jangan gampang mendekonstruksi, dikit-dikit dekonstruksi, dikit-dikit membongkar pemikiran para ulama. Para ulama kita itu sudah sampai pada tingkat yang tinggi keilmuannya, mereka sampai pada tingkat yang jauh dari kita, sehingga hasil pikirannya tidak sama seperti itu. Nah, kemudian ini yang sering kita jumpai, ya, tidak ada standar kebenaran mutlak. Bagaimana ini? Ini kalimat kalimat yang membingungkan, ya. Ini mengajak untuk orang tidak percaya satu kebenaran sebetulnya. Tidak ada standar kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tafsir terhadap wahyu dipengaruhi jenis kelamin dan sejarah. Ini juga sama. Sehingga menolak ulama-ulama tafsir. Ya gara-gara ini. Gara-gara ada satu tuduhan fitnah. Jadi banyak fitnah-fitnah yang tidak benar terhadap para ulama-ulama kita. Ya, dianggapnya para ulama ini dipengaruhi oleh politik, dipengaruhi oleh sejarah, budaya, sehingga itu berpengaruh terhadap tafsir. Tafsir itu ada metodologinya. Memaknai satu hadis misalnya, itu ada metodologinya, ada caranya. Para ulama kita itu memakai metodologi tersebut. Ya, kalau kita mempelajari isi Al-Quran, maka gunakan tafsir. Jangan gunakan metode yang lain, hermeneutika misalnya. Hermeneutika itu bukan satu metode untuk memahami makna wahyu Al-Quran yang berbahasa Arab itu. Tidak. Hermeneutika itu asalnya adalah pendekatan digunakan untuk memahami kitab Bible. Tidak sama antara Bible dengan Al-Quran. Sejarahnya juga gak sama. Kalau pendekatan itu dipakai, nah ini masalahnya situ, ya. Ini yang menjadikan banyak sekali kesalahan-kesalahan orang dalam studi agama seperti ini. Nah, kita harus hati-hati. Kalau kita ingin mengetahui isi Al-Quran, ya rujuklah kepada ulama-ulama tafsir yang otoritatif. Kalau kita ingin mengetahui hukum-hukum Islam, maka rujuklah kepada ulama-ulama yang otoritatif, para mustahid kita dalam bidang fikih. Ya, kalau kita ingin mengetahui isi dari Al-Quran, isi dari hadis-hadis Nabi SAW, apa makna hadis dalam kitab Bukhari misalnya, apa makna hadis dalam kitab Muslim, maka rujuklah kitab-kitab syarah para ulama kita. Seperti itu, ya. Kemudian orang yang menolak otoritas itu ciri dari satu pendekatan yang berasal dari orientalis seperti itu. Anti otoritas, anti guru, anti ulama, ya. Akhirnya mereka belajar sendiri ya ditafsirkan sendiri, ya keliru akhirnya. Dan yang lebih penting adalah ini harus bagi kita yang mau belajar agama, ya, pendekatan itu
Kita sebagai thalabul ilmi haruslah kita mengetahui marotib para ulama dan marotib ilmu serta marotib dalam belajar, tingkatan-tingkatan dalam belajar. Ilmu ada tingkatannya, belajar juga ada tahap atau fasenya. Kita kalau ingin benar, tertib, disiplin dalam mempelajari satu ilmu, maka kita ikuti tata tertib dalam belajar itu. Maka itu para ulama menjelaskan adab. Adab itu adab bagi pelajar, adab bagi guru. Ya, itu ada tata tertibnya. Itulah disiplin kita dalam belajar. Ada disiplinnya. Ya, kalau kita keluar dari disiplin itu, maka kita bisa salah dalam memahami agama ini. Ya. Contoh banyak sekali ini kesalahan-kesalahan dalam mempelajari agama ya. Dulu pada tahun berapa 2005-an ya, 2003 ya, muncul buku fikih lintas agama. Ini buku fikih lintas agama, isinya bukan hukum, bukan ini. Ini isinya merusak agama. Ya, mengandung paham pluralisme, penyamaan agama, mendekonstruksi ajaran-ajaran agama. Ya. Ya ini bukan hanya agama Islam yang didekonstruksi, yang dibongkar, tapi ini nanti paham seperti ini akan membongkar semua agama-agama. Ya, dikatakan di situ misalnya, ini salah satu contoh kesalahan ya. Semua agama dalam inti yang paling mendalam adalah sama. Loh, sama apanya di sini? Apa inti agama Islam? Apa inti daripada agama Kristen, agama Yahudi, agama Hindu? Ya, apa intinya? Ya, tidak ada yang sama di situ. Justru pada aspek yang inti tidak sama. Apalagi dalam aspek yang luaran. Ya. Kita itu berbeda dalam aspek yang paling usul. Bagaimana orang itu menyamakan antara kepercayaan terhadap satu Tuhan dengan kepercayaan kepada 3 Tuhan. Ini bagaimana? Intinya apa di situ? Mana inti yang sama? Tidak ada. Ya. Kemudian dikatakan di situ, dan konsekuensinya kebenaran ada dan ditemukan pada semua agama. Agama-agama itu diibaratkan dalam nalar pluralisme seperti pohon yang memiliki banyak cabang, tapi berasal dari satu akar. Maksudnya berasal dari mana? Dari Allah. Jadi ini angan-angan ya, sebuah angan-angan, sebuah khayalan yang tidak ada isinya, tidak ada dasarnya. Kalau kita tanya apa epistemologinya ini, dia mengatakan ini, apa dasarnya, landasannya apa di sini? Tidak ada, karena ini berdasarkan angan-angan saja. Ini namanya spekulatif, pemikiran yang spekulatif. Pemikiran masih pada tahap dzonni, bahkan bukan dzonni lagi, ini pemikiran syak, pemikiran meragu-ragukan. Ya, tidak pernah Allah itu menurunkan banyak agama, tidak pernah. Itu tidak ada ceritanya. Di dalam agama-agama yang lain pun, ya, agama Yahudi, agama Nasrani, tidak ada cerita Allah menurunkan banyak agama seperti itu. Kemudian ada teori, ya ini tokohnya Fritjof Swan ya, seorang yang mengkampanyekan paham pluralisme agama ya. Ada agama itu ada sisi eksoteris, ada agama esoteris. Yang berbeda itu eksoteris. Esoterisnya ya itu sama ya. Ini juga angan-angan. Nah, kemudian sekarang bagaimana kita supaya benar dalam memahami konsep Islam, tidak terjebak pada pemahaman-pemahaman tersebut. Pertama, kita sebagai orang Islam harus tahu karakter dari agama kita. Setidaknya ada 3 karakter, ya, karakteristik dari agama Islam. 1, oleh Prof. Alatas disebut agama Tanzil. Ya, berarti itu agama yang berdasarkan wahyu. Ini penting. Islam adalah satu-satunya agama yang berdasarkan wahyu.
Agama yang lain tidak berdasarkan wahyu. Ada yang berdasarkan inspirasi tokoh, ada berdasarkan hasil istihad. Nah, bukan istihad kalau agama yang lain. Hasil pemikiran-pemikiran para ahli falsafah, ahli pemikir, ya. Kemudian yang kedua, Islam tidak bersumber dari pemikiran spekulatif, tidak. Pemikiran spekulatif itu pemikiran para ahli falsafah, ya. Islam tidak berdasarkan pemikiran-pemikiran sifatnya tidak pasti. Islam itu berdasarkan satu tanzil, berdasarkan wahyu yang sifatnya pasti. Islam tidak semata-mata pikiran manusia, tidak. Bahkan pikiran Nabi Muhammad SAW tidak. Maka pernyataan atau keyakinan bahwa Al-Quran itu juga hasil kreasi antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW itu juga salah seperti itu. Ya, ini kalau nggak di pikiran-pikiran seperti ini nggak diluruskan, maka selamanya kita akan keliru. Selamanya kita akan keliru, pendekatannya juga akan keliru. Kemudian sifat daripada agama Islam, satu, Islam itu agama fitrah. Ya. Agama fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a." Ya. Sesungguhnya aku menciptakan hamba manusia ini hunafa'a, semua dalam kondisi yang lurus. Ya, makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang lahir, bayi yang lahir, yuladu 'alal fitrah, dalam keadaan fitrah. Ya. Jadi kita ada potensi dalam diri manusia kita, potensi untuk beriman kepada Allah. Ada potensi untuk berpihak, hati kita itu untuk berada pada satu kebenaran. Kenapa bisa seperti itu? Ya, satu, manusia itu sudah dilengkapi dengan perangkat-perangkat atau fakultas-fakultas yang memungkinkan manusia untuk cenderung pada kebenaran. Misalnya, kita punya sifatul malaikah, kata Imam Al-Ghazali. Kita memiliki sifat-sifat yang sifatnya itu adalah sifat para malaikat. Kemudian kita punya jiwa atau nalar yang disebut an-nafas al-aqliyah, jiwa rasional, jiwa yang mendorong kepada perbuatan-perbuatan baik. Jadi memang ada dorongan-dorongan dalam diri manusia itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah pernah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172. Di situ Allah menceritakan bahwasannya manusia sebelum diciptakan sebagai makhluk hidup yang punya jasad, itu manusia pada zaman itu oleh Profalatas disebut sebagai zaman Alastu, yaitu zaman ketika manusia dalam bentuk ruh. Ya, semua ruh manusia, baik yang muslim atau yang tidak muslim, itu diikat janji oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum qalu bala. Semua ruh manusia menjawab qalu bala. Inilah yang menjadi modal dari setiap manusia, bahwa dalam setiap diri manusia ada unsur fitrahnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Wa innama abawahu yuhawidani au yunassiranihi. Akan tetapi, ya, orang tua, maksudnya di sini adalah orang tua, juga adalah lingkungan, yuhawidani au yunassirani au yumajjisanihi. Dalam hadis ini, wa innahum atathum asyayatin. Ya, manusia itu pada asalnya diciptakan dalam keadaan lurus, beriman, punya potensi yang baik. Tetapi mereka kemudian didatangi oleh asyayatin, setan-setan. Ya, lalu setan-setan ini fastatlahum andinihim. Kemudian setan ini mengajak manusia
untuk ingkar kepada Allah, membelokkan pikirannya. Wa hurrimat alaihim ma ahlaltu lahum. Dengan cara apa? Mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Ya. Menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Ya, itu perbuatan manusia karena dipengaruhi oleh setan. Dan setan ini menyuruh manusia supaya mempersekutukan Allah. Wa amarathum ayyusyriku bi. Kemudian para setan ini mengajak manusia untuk bersekutu, menyekutukan Allah, malam unzil bihim sultana, dengan sesuatu yang tidak diberi kekuasaan apapun. Ya. Kemudian yang kedua, karakteristiknya adalah Islam agama Hanif. Ya. Itu seperti firman Allah, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Musliman. Jadi kita harus tegas mengatakan bahwa ya Nabi Ibrahim itu Muslim, Nabi Musa Muslim, Nabi Isa Muslim. Kita katakan karena itu Al-Quran. Mereka walakin kana Hanifan Musliman. Hanif ini salah satu sebutan agama ajaran sebelum Islam, dinun hanif. Para ulama menjelaskan seperti itu, yaitu mengikuti pada kebenaran. Ya, banyak orang satu agama yang mengikuti kepada kebenaran, satu agama yang sifatnya tauhid, istiqomah, hanif itu lurus, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian agama Islam agama universal. Ya, agama untuk semua bangsa, baik jin dan manusia, untuk semua bangsa. Ya, sampai hari kiamat. Bangsa apapun ya itu mendapatkan taklif, beban, kewajiban untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini keistimewaan dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama yang menembus sekat-sekat suku dan ras. Agama nabi-nabi sebelumnya itu masih eksklusif, ya. Agama-agama ada yang agama khusus, ajaran-ajarannya itu dikhususkan kepada Bani Israel. Kemudian agama ajaran yang khusus untuk ras-ras tertentu misalnya pada zaman dulu. Tetapi begitu Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah dengan membawa ajaran yang kemudian oleh Allah diberi nama Al-Islam, inna dina indallahi Al-Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Selain agama Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali engkau itu rahmat bagi alam semesta ini. Jadi rahmat Allah ini untuk semuanya, untuk seluruh manusia, untuk semua ya bangsa, baik bangsa jin atau bangsa manusia. Ya. Ini banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang khususiat keistimewaan daripada agama Islam seperti itu. Ya, tidak seorang pun di kalangan umat Islam ini yang mendengar tentangku dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Jadi maksudnya siapa saja orang-orang ya baik dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani kemudian mendengar tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia wajib beriman. Kalau tidak beriman maka dia termasuk golongan orang yang kafir. Nah, itu khususiyah atau keistimewaan dari agama Islam. Nah, dari perspektif Islamic worldview, bagaimana kita memahami agama kita ini, agama Islam? Kita memahami agama Islam itu sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Alatas, agama kita memahami agama sebagai sebuah konsep din. Ya, din. Bagaimana kita memahami agama ini, agama yang kita anut ini sebagai sebuah din seperti itu. Maka kita analisis
Maka Prof. Alatas menganalisis kata ad-din. Ya, din yang terjemahnya adalah agama, tapi di sini maknanya cukup mendalam di sini kalau kita kaji. Ya. Din itu dari kata dayana. Ya, yang maknanya itu keadaan berhutang, penyerahan diri, kecenderungan alami, kuasa peradilan atau institusi hukum. Nah, 4 makna ini kalau disatukan itulah Islam. Itulah agama Islam. Kita beragama Islam itu dalam rangka membayar hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, kita sholat, kita menuruti semua, mengerjakan semua perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka apa? Hutang, membayar hutang. Dan kita punya hutang yang cukup besar kepada Allah. Hutang apa yang paling besar? Hutang tentang kewujudan. Kita wujud di dunia ini karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mewujudkan kita. Ya. Berarti kita punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Kita harus bayar seperti itu. Belum lagi nikmat setelah kita wujud, kita mendapatkan berbagai macam nikmat yang luar biasa. Kalau kita hitung ya, la yuhsa, itu nggak bisa dihitung dengan bilangan berapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Banyak sekali. Ya, Allah memberi kekayaan. Kita nggak punya apapun, tapi kita bisa melangsungkan kehidupan ini, badan kita sehat, jasad kita sempurna, ya. Ini adalah sebuah kenikmatan, ya. Dan ini kita bahasanya ya, kita beribadah itu dalam rangka membayar hutang. Nah, betapa banyak kalau kita hitung hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalaupun ya ada ulama kita yang mengatakan andai kata pun kita itu sholat setiap hari 1000 rakaat, ya, membaca 100 kali khatam Al-Quran setiap hari, maksudnya itu menunjukkan betapa banyak ibadah yang kita lakukan setiap harinya, itu masih belum bisa terbayarkan hutang-hutang kita. Ya, memang Allah Maha belas kasih. Ya. Kemudian penyerahan diri, menyerahkan diri, makanya disebut aslama yuslimu islaman, ya, agama penyerahan diri. Menyerahkan, kita menyerahkan diri kepada Allah, maksudnya tunduk, khuduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Khuduk, tunduk itu berarti melaksanakan semua perintah, ya. Kecenderungan alami berarti itu sesuai dengan fitrah manusia. Kita punya fitrah, kecenderungan untuk berpihak kepada kebenaran, ya, kalau itu tidak tertutupi, terhijab. Kemudian institusi hukum. Islam ini agama yang di dalamnya mengatur berupa hukum-hukum supaya manusia itu hidup tertib di dunia ini, ya. Nah, kemudian dari kata din ini, ya, ini punya akar kata yang sama dengan kata-kata yang lain yang semakna, yang itu masih terkait. Yang ini analisis dari Prof. Alatas ini cukup menarik, ya. Ya, dain itu hutang. Jadi kita berdin itu karena kita membayar hutang. Kemudian dayan, ya, institusi satu hukum, ya. Kemudian tamadun itu juga dari din. Tamadun itu artinya sebuah peradaban. Artinya apa? Membangun peradaban itu, ya, itu intinya dengan din, ya, dengan dasarnya adalah agama. Makanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah, ya, ke kota Yasrib, maka kota itu diubah oleh Rasulullah dengan kata apa? Dengan diubah namanya menjadi Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah juga berasal dari kata din, seperti itu, ya, artinya tempat membangun satu peradaban, tempat membangun satu tamadun, seperti itu, ya. Nah, din dan tamadun ini luar biasa kalau kita kaji, ya. Maka kata Prof. Alatas, manusia sebenarnya berhutang, ya. Yang menciptakan kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi rizki kita, mewujudkan kita. Maka berdin
Maka berislam, melaksanakan semua aturan-aturan Islam itu adalah dalam rangka membayar hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuruti segala perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa kita itu? Jadi Al-Qur'an menggunakan bahasa-bahasa ini ya, bahasa perdagangan. Wa man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Nah, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman qardon yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Ya. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Siapa yang lebih baik agamanya, siapa yang lebih baik dinnya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya, aslama wajhahu lillah, menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun, sedangkan dia mengerjakan perbuatan baik, wattaba'a millata Ibrahim hanifan, dan ia mengikuti bentuk ajaran Nabi Ibrahim hanifan, yang lurus. Ya, seperti itu. Masih ada waktu? Muhammad, Mas Asep? Masih ya? Oh, masih. Oke. Sampai 20.30. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Kemudian ini salah satu makna dari din itu adalah konsep tentang penyerahan diri. Nah, ini dijelaskan oleh Prof. Alatas dalam Islam and Scholarism. Hati-hati kita dengan istilah atau terminologi penyerahan diri. Kita Islam, orang Islam, dalam pandangan Islam, konsep penyerahan dirinya itu khas. Konsep penyerahan dirinya itu eksklusif. Konsep penyerahan diri kita sebagai orang Islam, sebagai dalam agama kita, itu berbeda dengan konsep penyerahan diri dari agama-agama yang lain. Jadi bukan sekedar penyerahan diri. Nah, ini Islam itu adalah artinya aslama yuslimu islaman, artinya berserah diri. Berarti siapa saja berserah diri kepada Tuhan maka dia Islam. Meskipun Tuhan apapun, agama apapun, yang penting penyerahan diri kepada satu Tuhan. Maka ini salah. Tidak seperti itu. Ada aturannya dalam menyerahkan diri. Enggak sekedar menyerahkan diri. Pertama, aturannya apa? Kita menyerahkan diri itu kepada siapa? Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyerahkan diri kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau sekedar penyerahan diri, kemudian menyerahkan diri kepada siapa? Saya menyerahkan diri kepada Tuhan yang bernama Darmo Gandul misalnya. Ya salah. Ini bukan Islam. Penyerahan diri kepada siapa? Penyerahan diri kepada Yesus Kristus, bukan Islam. Bukan Islam namanya. Penyerahan diri kepada siapa? Penyerahan diri kepada pohon yang besar, penyerahan diri kepada batu yang besar misalnya. Salah seperti itu. Nah, cara menyerahkan diri itu juga ada aturannya. Siapa yang memberi aturan? Yang memberi aturan adalah Allah yang menurunkan ajaran agama ini. Maka penyerahan diri harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang membuat konsep penyerahan diri tapi tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka itu bukan Islam. Ya. Kehendak Allah ini melalui apa? Ya melalui Al-Qur'an. Jadi melalui diktum-diktum yang ada dalam Al-Qur'an, juga melalui penjelasan-penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala secara melalui malaikat Jibril, kemudian ini disampaikan diperintah untuk disampaikan kepada manusia tentang aturan-aturan bagaimana beribadah yang baik, bagaimana sholat yang benar. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kamu mau sholat, menyerahkan diri kepada Allah dengan cara sholat, ada caranya. Bagaimana caranya? Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah SAW. Maka sholatlah sebagaimana aku sholat. Tirulah cara sholatku.
Jangan bikin sholat yang model-model sendiri. Nah, sholat dengan bahasa Jawa, sholat dengan bahasa Indonesia, sholat tidak menghadap kiblat, ya, dan seterusnya. Dan konsep penyerahan diri ini menyeluruh, ya. Kita menyerahkan diri itu secara keseluruhan. Udkhulu fis silmi kafah. Pikiran kita serahkan kepada Allah, ya, badan kita serahkan kepada Allah, ruh jasad kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua ini kita mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sepenuh hati. Bukan tanpa paksaan. Kita taat kepada Allah, ya. Mengikuti kehendak atau perintah daripada Allah Subhanahu wa taala itu dengan penuh kesadaran diri, sepenuh hati. Inilah konsep penyerahan diri yang khas dari Islam. Ya, dinul Islam itu berarti satu keyakinan, satu institusi keyakinan. Di dalamnya ada hukum. Ya. Dan peradaban ini dibangun dari konsep agama. Jadi peradaban Islam itu adalah sebuah peradaban yang dibangun berdasarkan dinul Islam, berdasarkan agama Islam, tidak berdasarkan pemikiran-pemikiran sifatnya spekulatif dari para ahli falsafah dan seterusnya. Ya. Nah, terakhir kita tegaskan bahwasanya satu-satunya agama wahyu adalah agama Islam. Ya. Agama yang sifatnya sabat, tetap, agama yang sifatnya final, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Agama yang sifatnya orisinil, asli, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yaitu agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, kitab sucinya dijaga sehingga ajaran-ajaran kita ini itu terjaga. Ya, kita mengikuti tata cara ibadah itu ada sanadnya, ada sambungannya. Yang sambungannya ini kalau diteruskan itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.